Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, semangat semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti pelajaran yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti siapa yang tidak hadir bilang tidak hadir, yang hadir bilang hadir ya. Yeah. Salsa Vida Rahma. Hadir. Hadir. Irfan Ardiansyah. Hadir. Muhammad Sidan Al-Himah. Hadir? Hadir. Naswa Zahra Ilma. Gak hadir, kenapa? Sakit, Bu. Oh. Ahmad Kinan. Hadir? Hadir. Alif Lutfi Hapsari. Hadir. Muhammad Yafi Arif Matullah. Hadir? Hadir. Hakiki Alfiro. Hadir? Hadir. Adilia Az-Zahra. Hadir? Hadir. Hadir. Nova Amelia Barniza. Hadir? Hadir. Hadir atau enggak? Hadir, Bu. Hadir. Ada ini. Aura Keisha Dwi. Hadir? Ada hadir, Bu. Tidak hadir. Baik. Jadi dua anak yang tidak hadir. Kita sekarang mau belajar tentang apa? Tentang Globalisasi. Oke, sekarang bukunya dibuka terlebih dahulu. Oke, kita belajar tentang globalisasi. Bukunya dibuka. Halaman berapa, Bu? Di halaman 33. Iya, Bu. Globalisasi, ada yang tahu apa itu globalisasi? Belum. Belum. Baik, sekarang sambil bukunya dibuka, lihat papannya ya. Ya. Globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata global dan lisation. Global artinya apa? Umum ya, Bu. Iya kan, Dek? Umum atau Dunia. Bentar. Dunia. Lalu lisation artinya proses. Jadi kalau digabungkan menurut bahasa adalah proses dunia atau suatu proses yang mendunia, atau bisa juga suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas, jarak ataupun waktu. Jadi globalisasi ini adalah suatu proses yang mendunia, seluruh dunia. Biasanya kita sebelum mengetahui globalisasi, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Apa ciri-ciri globalisasi? Coba dibaca di situ. Yang A, adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, terutama di bidang ekonomi. Iya. Jadi di bidang ekonomi kita itu tergantung dari negara satu ke negara lain, seperti halnya biasanya ekspor impor. Betul. Jadi keluar masuk barang itu tak terbatas. Jadi semua negara bisa ekspor, juga bisa impor. Lalu
kemudahan transportasi. Maaf, adanya peningkatan interaksi kultural, yaitu seperti dapat mengenal keanekaragaman yang dari luar negeri atau dari negeri kita ke luar. Ya, seperti misalnya kita menonton televisi, kita itu tahu keanekaragaman negara-negara lain, kita jadi kenal. Berikutnya negara kita juga bisa dikenal oleh negara lain. Terus meningkatnya masalah bersama. Apa itu masalahnya? Seperti perang. Ya, seperti di Aceh itu ya, kita sering mengetahui bahwa di sana sering sekali perang. Jadi negara-negara lain juga tahu bahwa di sana itu sering terjadi perang, sering dimusuhi sama negara lain. Jadi apa yang terjadi di negara lain, masalah-masalah yang terjadi di negara lain, kita pun juga tahu. Itu termasuk ciri-cirinya. Terus namanya proses perduniaan atau proses di dunia itu pasti ada dampak baik dan dampak buruknya. Dampak globalisasi. Sekarang kita bahas dampak positifnya. Dibalik bukunya. Ya, yang nomor 1 yaitu kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi. Seperti yang kita ketahui, kita bisa komunikasi lewat handphone, lewat seperti di WhatsApp, di Twitter, di Instagram. Itu kita bisa saling interaksi dengan mancanegara atau dengan orang-orang di luar negeri. Dan kalau transportasi, kita juga bisa berkunjung ke negara lain, seperti halnya pakai pesawat atau pakai kapal, tapi jarang ya, kebanyakan itu pakai pesawat. Terus meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Jadi dampak baiknya itu perekonomian negara bisa meningkat. Karena apa? Karena biasanya kita ekspor barang, kita membuat misalkan handphone bisa kita ekspor. Destinasi wisata. Iya, atau wisata juga bisa. Seperti di Jogja mungkin banyak turis-turis ya di sana. Kan dari luar negeri bisa berkunjung di wisata Indonesia. Terus meluasnya pasar untuk produk dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, produk-produk kita banyak sekali yang dijual di luar negeri. Kemarin itu ada contoh produk yang di ekspor itu seperti selang atau bisa kita sebut sedotan buat minum. Itu dari bambu, kan unik ya, dari bambu. Jadi bisa kita ekspor ke luar negeri karena kebanyakan kan pakai bahan plastik. Tapi kalau pakai bambu itu lebih original, lebih bagus, lebih sehat. Terus dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Seperti halnya banyak ya dari Indonesia itu dapat kayak handphone dari produk Cina. Itu kan banyak sekali. Seperti halnya mungkin handphone yang dari luar negeri. Banyak, Bu. Banyak sekali, termasuk Xiaomi ya. Ya, Xiaomi, Oppo itu dari luar negeri. Baik, terus di situ ada dampak buruknya juga. Apa yang dampak buruknya? Gaya hidup bebas. Jadi kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Narkoba. Ya, itu. Terus masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri, seperti kita. Hal contoh, teman kita ada yang sudah punya handphone, yang satunya belum punya, yang satunya asik main handphone, yang satunya cuma bisa lihat. Jadi dia itu mementingkan dirinya sendiri, nggak ikut bermain dengan teman-temannya, dia keasikan dengan handphonenya.
Terus apa lagi ya? Banyaknya barang yang dijual, masyarakat menjadi konsumtif, atau jadi masyarakat itu lebih Suka membeli. suka membeli barang dari luar negeri, enggak, jarang sekali memakai barang dalam negeri. Ya, terus contoh-contoh globalisasi di lingkungan masyarakat apa saja? Yang pertama, bidang periklanan. Ya, seperti yang kita ketahui, kita bisa mengakses secara luas tentang produk-produk yang kita keluarkan ataupun produk luar negeri yang bisa kita ketahui. Lalu bidang pariwisata. Ya, seperti tadi yang Bu Guru jelaskan bahwa mancanegara bisa berwisata di wisata negara kita. Sebaliknya kita pun juga bisa berwisata di sana. Banyak sekali bidang perekonomian, bidang politik, bidang telekomunikasi, bidang sosial dan budaya, bidang kependudukan, gaya hidup. Seperti gaya hidup gimana ya? Ada yang tahu? Seperti dunia barat itu loh. Biasanya itu kan banyak sekali daerah-daerah kota yang meniru budaya barat, berpakaian seperti barat. Jadi mereka itu berpakaian seolah-olah menjadi orang barat. Mencerminkan. Iya, mencerminkan hal-hal yang bidang transportasi. Seperti tadi pesawat, kereta api, mobil, truk, bus, kapal laut, masih banyak lainnya ya. Itu pembelajaran hari ini. Yeah. Baik. Sebelum pelajaran kita tutup, mungkin angka baiknya kita evaluasi terlebih dahulu, mengingat-ingat tadi yang sudah Guru jelaskan. Apa tadi? Globalisasi yaitu suatu proses dunia. Iya. Terus apalagi tentang kemajuan teknologi seperti handphone. Kita bisa komunikasi dengan mancanegara, televisi. Dan masih banyak lagi ya. Lalu di bidang pariwisata kita bisa berkunjung ke sana dan orang sana pun bisa berkunjung ke sini. Oh ya, dan bidang kebudayaan, mungkin tari-tari dari asal Indonesia bisa itu kompetisi di luar negeri, ataupun di luar negeri bisa berkompetisi di Indonesia. Baik, semuanya paham ya? Paham, Bu. Ya, kalau begitu pelajaran bisa kita akhiri. Boleh ditutup bukunya. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa belajar di rumah ya. Dipelajari tadi pelajarannya tentang apa, dan besok minggu depan kita akan adakan ulangan. Makanya Bu Guru sekarang nggak memberikan soal karena minggu depan akan diadakan ulangan. Jangan lupa belajar di rumah. Iya, Bu.